Selamat pagi kawan. Ohayo gozaimasu. Hari ini kita riding kembali kawan di kota kesayangan kita, kota Bandung. Rencananya kita mau berenang kawan ke daerah salah satu di Jawa Barat. Ya, masih sampingan sama Kabupaten Bandung Barat kawan. Kota Purwakarta. Hari ini kita jalan-jalan Purwakarta, malah lebih ke kabupatennya ya. Belum sampai ke kota Purwakarta. Tahu lupa saya namanya apa, nanti kita cek ya. Aduh, sekarang jam 7.30. Masih di Jalan Cipaganti arah turun. Masih banyak yang jogging ternyata. Kita refreshing, kita berenang, ngajak yang paling kecil buat berenang, bukan berenang ya, berenang, asik. Yang dilihat dari fotonya atau videonya estetik, tapi ya kadang-kadang kenyataan tuh suka berbeda dengan realita kawan. Salah kebalik. Video suka berbeda dengan realita. Asik. Oke. Nanti kalau ada yang menarik nanti kita tag ya. Kita udah masuk Pasteur kawan. Ya, dari Cipaganti dengan kepadatan seperti ini ya. 5 menit. Bentar. Dan emang masih pagi ya. Jadi masih lenggang lah. Belum, biasanya ramenya di sini tuh sore. Gitu, sore ya. Kalau hari Minggu siang juga masih terasa lancar di sini. Paling sore pada mau pulang ke Jakarta kawan. Ya, ke kota-kota yang lain lah ya. Tapi banyaknya mayoritas mah Jakarta kawan. Nah, di sini pusatnya shuttle. Jadi yang Bandung Jakarta, Bandung Purwakarta, Bandung Jatinangor, Bandung Cirebon, pusatnya Jalan Pasteur kawan. Sebelah kita ada Botanika, dulunya BTC kalau nggak salah ya, betul. BTC ganti jadi Botanika. Jadi lebih nyaman sih sekarang gitu ya. Dulu udah termasuk nyaman, cuman ya nggak begitu ramai. Nah, sekarang kayaknya mulai ramai gitu. Nah, kalau kita lurus sana kawan, itu kita mau ke arah tol ya. Nanti kita ambil ke kiri ya, ke arah Gunung Batu. Nanti tembus Cimahi. Kalau pakai motor, pakai mobil sih enak bablasnya keluar Cigane ya. Lumayan banyak yang ini ya di lampu merahnya. Padahal kemarin saya dari sini kawan. Jam 12 malam. Nah, ini ya, nggak ada kendala sedikit pun, jalan lancar dan bisa menikmati liburan sejenak ya, main ya jatuhnya ya, bukan touring jauh, bukan riding gimana, kita nikmati ya, nikmati aja kawan perjalanan dan feelingnya yang cuma setitik ini. Asik. Oke. Stay tune ya. 7.46 udah kita masuk kota Cimahi. Asik. Cimahi punya kota. Iyalah, ada dulu juga punya kota Cimahi kawan. Mulai ramai, lancar, padat. Karena emang akses ini ya, akses jalan provinsi kawan, yang menghubungkan ya kota-kota di, misalnya dari kota Bandung ke
daerah Padalarang ya pasti lewat sini gitu, lewat Cimahi lah ya maksudnya ya. Kalau lewat ke Padalarang masih bisa lewat Cihideng, bisa juga lewat Kerkopnya apa itu teh, Lewi Gajah. Nah ini kita pakai jalur standar aja kawan. Aduh ini mata berat sekali. Aduh. Kemarin habis nonton anime sampai setengah 2, jadi ya sudahlah. Padahal besoknya mau riding. Ya estimasi 2-3 jam ya nyampe. Banyak yang ini ya, cycling ya. Nah, mulai di sini perekonomian Jepang lumayan rame kawan ya, sebelah kanan ya lebih tepatnya. Banyak ruko yang jual makanan, sebelah kiri ada ini apa? Nanti ada Cimahi Mall, wah banyak lah, nanti di depan juga banyak. Kita pelan-pelan, kita meet up juga di sini sama teman biasa, meet up riding bareng. Kayaknya belum datang. Oke, kita tunggu aja di sini kawan. Oke kawan, masuk Kota Baru Parahyangan jam 8.53. Nah, jam 9 tadi lama buat sarapan ya. Sarapan dulu di daerah Cimahi Jalan Gatsu. Beli bubur Hematos dengan harga 6.000. Wah, kapan ya di kota harga bubur 6.000? Tapi ya begitulah, dinikmatin aja gitu. Kita memutari jam Matahari. Banyak yang goes menuju Kota Baru ya dari Bandung, karena di ujung sana tuh ada tempat ini ya buat nyantai-nyantai, makan gorengan masih di depan danau. Oke, kita ambil kiri arah Pasar Taguk. Nanti di Pasar Taguk nanti kita belok kanan. Ramai yang pada mau ngetrail kawan. Ini biasanya ke arah ini ya, ke arah Lembang. Nanti di stasiun Lembang tuh dia ke atas. Wow. Dan pasti aja berisik kawan motor-motornya. Lumayan lah, ramai lancar. Sama lancar kayak lebaran ya. Oke, bentar lagi kita menuju puasa. Mungkin ya, mudah-mudahan minggu depan masih kita ini ya riding juga, mudah-mudahan, karena kan udah mau menyambut bulan Ramadan ya. Ya kita lihat nanti bulan Ramadan mau riding gimana. Kita lihat kondisi kota Bandung di saat Ramadan, di tempat cari pasar-pasar ini ya, pasar Ramadan. Seramai apakah, syahdu apakah Ramadan di kota Bandung kawan? Kita udah mau masuk ke daerah Padalarang pusat ya. Sebelah kanan itu ada kolam renang, lupa namanya. Ramayana Padalarang. Ramai ini untuk kota Padalarang. Lebih ke kecamatan ya, bukan kota ya. Nah, untuk Padalarang sendiri ya termasuk jalan ini ya, jalan penghubung antar kota. Kan bisa ke apa? Arah utara Purwakarta atau arah lurus ke Cianjur.
jam sore, wah apalagi sore-sore jam pulang kerja. Jalan Tagok tuh ini subhanallah sekali, kadang-kadang padat kawan. Dan ada diskarnya bang, Singaparna Sukabumi, dari Garut Sukabumi ya. Di depan kita ambil kanan kawan ke jalan Pasar Tagog. Namanya itu sih sebenarnya mah, tapi ada namanya harusnya. Dulu ketika saya tinggal di sini, kau main ke sini kawan. Wih, tadinya jauh, berdua lagi tandem. Jalan Raya Purwakarta ya. Wah, ini. Kalau di Google Map namanya Jalan Raya Purwakarta. Kalau saya sih jalannya Jalan Pasar Tagog, karena di depan ini pasar. Nah, sekarang Pasar Tagog direvitalisasi, jadi kayak mall kawan. Tuh cuma macet. Apakah emang udah jamnya ini mobil bisa lewat sini ya? Bukannya one way. Pasar Tagog Padalarang jadi gede kawan. Iyalah biar tertata dan rapih ya. Dulu waktu saya di sini, wah mantap ya di Pasar Tagog. Waktu beli apa ya, sempet beli ikan ya, tenggiri ya dulu. Harusnya one way, jadi ya kayak gini lah. Macet terus. Udah itu ya, itu angkot ngetep kan banyak, jadi muka si ibu ke distrek lihat muka si ibu yang bibirnya naik sedikit. Mungkin karena macet ya, jadi lihat Pasar Tagog hari ini. Sudah lama nggak kesini, akhirnya melihat Pasar Tagog berubah menjadi kayak mall. Keren. Mulai berkembang ya untuk pusat Kabupaten Bandung Barat, daerah Padalarang. Kita guys, kita menuju arah Purwakarta kawan. Nah, ini sebenarnya sebelah kiri kita tuh jalan kereta arah Cianjur kawan, cuman belum direaktif lagi. Jadi ya menurut saya sayang juga sih. Mudah-mudahan sama suku pribumi nggak dibikin ini ya, tiga bangunan. Tapi kemungkinan bakal direaktivasi. Nah sebelah kanan kita itu jalan kereta arah Jakarta kawan. Banyak bolongan, harus hati-hati. Dan lihat kawan, pemandangannya syahdu banget. Keren. Nah ini kalau arah Purwakarta tuh kita disuguhi seperti ini. Sebelah kanan kalau waktunya tepat tuh bisa berbarengan sama kereta api gitu, makin greget gitu. Malah sebelah sananya dikit itu ada kayak ini ya, jalan rel KCIC. Nah kesini pun ada satu tempat wisata juga kawan, waduk juga, namanya Waduk Cirata. Saya belum pernah ke sana sih. Next lah kita nyoba ke Cirata ya. Ini apa ya, mes-mesan ya kayaknya. Nah untuk jalannya
lumayan bumpy ya. Jadi tipikalnya mirip yang kayak kecepatan tuh. So hati-hati, ini turunannya lumayan banyak. Tapi tuh sebelah kanan ada jalur KCC ya. Tuh malah kelihatan. Jadi ada kelihatan kawan. Pas dapet ya. Tapi mau masuk stasiun pasti lebih lambat lah, nggak mungkin kenceng. Kayak di depan kan stasiun utamanya Padalarang. Udah itu maju sampai ke Tegaluar. Cuman ya menurut saya kurang pas ya. Kalau di tengah kota sih lebih enak. Ini ke Kabupaten Bandung lumayan jauh ke kota gitu. Ya walaupun ada feeder ya. Tapi ya udah jadi solusi lah feeder ya. Kita daerah Tagokapu ya, jam 9. Tuh di atas kita itu jalan kereta api cepat ya, sebelah kanan kita. Karena emang daerah Purwakarta termasuk jalan ini ya, jalan utamanya ke arah Purwakarta. Sekarang dulu mas sempet mau ke apartemen apa dulu tuh yang nggak jadi bikin? Meikarta. Tuh di atas ini jalannya. Asik. Lumayan ini pas pembangunan ini banyak yang digusur, tapi ya worth it juga sih, dapat uangnya ya. Nah, mantap. Kita disuguhin kayak gini kawan. Keren ya. Ya jadi hiburan tersendiri ya melihat bus gitu. Kalau untuk naiknya ntar lagi deh. Karena kalau ke Jakarta ya ngapain juga, saya nggak urgent juga, paling ya naik apa shuttle, kalau enggak ya kereta biasa lah, Argo lah, kalau enggak pakai Parahyangan ya, sekarang katanya Parahyangan ya guys. Itu apa tuh, kayaknya makam nih, dulu sih ada namanya di Firdaus apa gitu, di Pangkas tuh bukitnya, tapi langsung ditumbuhin lagi sama tumbuhan merambat itu, jadi keren. Rumahan Bumi Paka asli Padalarang. Tadi udah jauh ya dari kota Padalarang. Nah untuk jalannya ya pasti di sini tuh relatif bumpy ya, banyak tambalan-tambalan. Karena termasuk kalau Lebaran juga termasuk jalan utama sini tuh. Cuman pemandangannya itu aduh kesini tuh syahdu bukit, udah itu ya pegunungan. Nanti di depan ada, di Cikalong ada kebun teh ya, walaupun sedikit ya, kebun teh Walini ya kawan. Di atas bersanding dengan jalan tol busnya tuh sebelah kanan atas ya. Nanti kita pas juga melewati juga nih, kayak ada ini apa, kayak terowongan kecil lah, ini yang saya ngelewatin dua jalan tol sama jalan kereta api kawan. Nah kawan, relatif jalan terus menurun sampai Cikalong ya. Wih, jangan ngagetin bu, jangan gitu. Kaget saya kawan.
situ kawan. Tapi kayaknya yang kereta cepat nggak lewat sini juga ya, nggak ya? Kelihatan tadi. Wih. Asli. Ngantuk. Licin. Kita gas lagi kawan. Mulai kerasa panas menyengat. Cari kopi dulu. Kita lihat di kalau ada apa. Nah, kalau sebelah kanan, kalau pegunungan di sebelah kanan next, kalau itu termasuk gugus gunung ya. Si gugus, salah satu ini ya, kaki gunung Burangrang. Jadi Burangrang tuh sampai Cikalong juga kawan, Cikalong Wetan. Perbatasan Burangrang itu Kabupaten Bandung Barat sama Cikalong Wetan kawan. Itu satu area. Mantap kawan. Harusnya kita udah masuk Cikalong harusnya. Bentar, ini Desa Mandala Mukti. Ya betul kayak Cikalong. Atau belum ya? Lupa. Oh ya, udah masuk Cikalong tuh, udah masuk Polsek Cikalong Wetan. Jam 9.28, lumayan setengah jam ya. Karena termasuk nyantai banget kayaknya, terus ngantuk-ngantuk kayaknya teh. Butuh di kopian, tapi nyari tukang kopinya nggak ada. Nggak tahu karena saya pilih-pilih kopi. Nggak suka kopi kemasan kawan. Udah mulai mengurangi gula. Ramai ya daerahnya. Tapi bayangin gue sih, bener kayaknya emang mau ke Cirata, lagi kali Cirata di Jakarta Selatan. Ini tinggal turun. Kita pelan-pelan cari tukang kopi kawan. Alfamart. Juara ngantuk. Aduh, ngantuk sekali kawan. Jadi bujur cek. Masih jauh ya teh? 45 menit bentar ya. Kebelokan 8 kiloan. Dede ngantuk. 8 kilo. Oke, kita lihat. Kilogram. Ya, bobot tapi ini daun. Agak. Mau jadi duit deh. Bisi, cuma lumayan menjadi duit. Oke. Nah, tuh kawan.
Oke, kita beli kopi kawan. Nah kawan, efek ngantuk akhirnya tadi ngopi dulu di Alfamart. Di Beans Kopi lumayan, dapat 3 shot Americano, lumayan bikin sedikit. Estimasi 40 menitan ya, mudah-mudahan nggak ada kendala dan bisa lebih cepat lagi karena jalan relatif lumayan lancar ya. Jam 10 di posisi Cikalong Wetan ya. Nah sekarang udah mulai menanjak terus kawan. Banyak jalan yang rusak. Nanti kalau pulang kita nggak tahu ya mau arah Subang, Wanayasa langsung masuk Cater atau kita lewat sini lagi. We'll see lah ya. Lumayan panas kawan. Wah, kepala lumayan cekat-cekot ini. Bos Cafe and Resto. Di sini banyak rest area ya. Karena emang jalur truk juga ya. Banyak yang beristirahat. Jadi banyak warung-warung. Nah, dan sekarang tuh area ini lebih sepi. Kenapa? Karena orang lebih milih lewat tol. Kayaknya tadi setelah Cimahi saya lupa memasukkan mic, pasti lebih berisik. Aduh, ada-ada aja. Pas saya lihat di Alfamart barusan, Allah, tidak terpasang mic-nya. Ya, mudah-mudahan ini lebih jelas ya. Wih, ada Molan versi mini. Aduh, jalannya ini banyak ini ya, tambalan-tambalan, tapi masih parah tambalan-tambalannya. Kaget saya. Set ke kanan, akhirnya biasa kalau pakai Google Map kita disasarin. Akhirnya disuruh belok. Tapi kayaknya ending-endingnya di jalan utama juga sih kelihatannya ya. Tapi kita lihat aja. Masanya 30 kilo nggak mungkin jalan kayak gini semua gitu. Jarang ya. Berarti ini lebih ke shortcut aja kayaknya. Karena kita ambil pakai motor ya, map motor. Biasanya ya gitulah Google Maps, suka nyebelin. Ini aja juk-juk dibelokin. Mantap. Nah, kadang-kadang ya kerendeman Google Map tuh bikin jalan mantap. Keren. Keren kawan. Tapi mesti hati-hati ya. Aduh, dikasih turunan terus. Keren, dengan teras sharing sawahnya yang juara. Mantap. Cuman ini jalannya
lumayan berkelok-kelok dan terus menurun. Wah, mantap nih. Edisi belusukan hari ini kawan. Mantap. As always, Google Maps selalu menyesatkan kita. Tapi ya itu keuntungan tuh apa ya? Kita tuh dapat tempat-tempat yang kadang-kadang nggak bisa diprediksi ya. Maksudnya, jadi kelihatan pemandangan seperti ini sebelah kanan kita ya. Juara. Kalau tanpa Google Maps kan kadang-kadang pakai jalan utama kita nggak akan dapat view kayak gini gitu. Kan asem juga nih. Dikasih tanjakan lagi. Oke. Dikasih terasering-nya keren. Ya mudah-mudahan bukan ujung-ujungnya ya jalan utama gitu. Udah masuk daerah kawan. Kawan, dibalikin lagi ke jalan utama. Nggak tahu ini benar-benar Google Map tuh kadang-kadang hanya nyuruh, hey kamu lewat sini loh, ini ada pemandangan indah loh ya, jangan kamu lewatkan. Muter. Sudahlah, ini jalan raya Wanayasa ya. Harusnya emang bisa lebih cepat harusnya, tapi who know. Kita gas lagi kawan. Mudah-mudahan tidak hujan. Ini kok banyak yang istirahat di sini juga ya. Ada Agim. Oh, ada Cahaya Hati iNews. Oh, sekarang harusnya nenek kesini buat belajar ngaji. Kayak kemarin di TV. Sekarang bawa kenceng. Ya ini arah Wanayasa ya, bukan arah Purwakarta, sorry. Wah, jalannya mulai kembali kurang gimana ya. Sebenarnya tadi di desa tadi juga ada arah ke kanan ya, tapi kayak kata si Google Map mungkin lewat sini aja. Harusnya jalannya lebih baik gitu, meren kalau nggak macet. Kan kembali lagi dengan perkuburan. Aduh. Nah, kayak ke daerah kolam renang yang di Wanayasa juga, kalau nggak salah lewat sini. Kalau nggak salah, saya lupa. Udah lama banget itu ke sana. Oke, di sini belok kiri. Jalan tadi yang dari arah Purwakarta menuju Wanayasa ya, menuju Jalan Cipendei. Sebenarnya kita bisa ikutin ini ya. Tuh, udah ada dilihatin Jalan Taman Batu arahnya. Set. Pakai Google Map tuh udah bisa langsung ini ya. Bisa langsung nyampe gitu, diarahin yang tepat. Ya walaupun kadang-kadang ya Google Map nyari yang lebih tercepat. Aduh, jalan saya tapi dengan digasi itu teh ada gimana gitu. Kayaknya bentar lagi sampai kita kawan. Dan ada petunjuk arah ya, jadi aman ya
gitu. Oh. Iya. Dan katanya ya setengah kilo atau 2 kilo ya. Itu jalannya juara banget. Makadam kemungkinan ya, makadam. Saya nggak tahu masalahnya. Katanya banyak di reviewnya kayak gitu. Memang jalannya udah emang kurang bagus juga sih di sini. Oke, kita ini aja selip aja ya. Iya. Estimasi 17 menitan. Wah, udah mau dekat. Udah mau nyampe. Wah, ada sate Marangi kawan. Kadang-kadang ya di daerah dari gini tuh satenya tuh lebih enak gitu. Kadang-kadang. Udah dingin gini beda feel-nya hujan. Si kamera saya masukin juga dan lumayan besar ya. Kita nggak tahu. Kita masuk ke daerah Desa Cipendei. Yuk kita belok kanan. Taman Batu. Kita coba dulu deh. Udah aman. Mau makan? Makan gratis. Aman, mudah-mudahan aman. Tetap. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu membesar ya hujannya. Oh, ini yang ternyata katanya jalan berbatu. Aman lah kalau segini mah. Jangan ngomong-ngomong aman kadang. Kejutan di depan kayak apa gitu. Nah, lihat kawan, feel-nya ya ini menuju areanya tuh. Wah, ternyata ada parkiran bis juga ya. Oke, kita gas ya. Wih, rame ternyata kawan. Ternyata benar. Tapi ya mending lah, mending. Ini mending segini. Nggak terlalu makadam banget. Ayo. Oke. Nggak parah lah, ini masih batas kewajaran. Mantap kawan. Mudah-mudahan besar. Oke, siap dan suka leur. Oke. Sip. Oke. Kita off dulu ya. Hujan